Halo semua, kali ini kami ingin membahas proyek kami, yang dimana kami menganalisis dataset banjir di salah satu kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, dengan menganalisis dataset bencana alam banjir sejak tahun 2013 sampai 2020 terakhir. Dataset ini diperlukan untuk mendukung penelitian yang berkaitan dengan analisis dampak dan titik lokasi banjir di wilayah DKI Jakarta. Tujuan kami yang pertama adalah memahami pola kejadian banjir dari tahun 2013 sampai 2020. Kedua, mengidentifikasi wilayah dengan resiko banjir yang tertinggi dan menganalisis dampak banjir terhadap infrastruktur dan masyarakat. Dataset kami diambil dari Kaggle, yaitu dataset banjir Jakarta dari tahun 2013 sampai 2020. Setelah itu, untuk yang soal pertama kami adalah pengaruh kategori ketinggian air terhadap rata-rata tempat pengungsian. Selanjutnya akan baca oleh Ilo. Halo, perkenalkan saya Hairul. Jadi saya akan melakukan penjelasan ya tentang data storytelling dari soal pertama yang membahas tentang pengaruh ketinggian air terhadap jumlah tempat pengungsian. Oke, jadi saat banjir melanda, salah satu hal yang menjadi perhatian itu adalah penyediaan tempat pengungsian untuk masyarakat yang terkena banjir. Jadi dari visualisasi di atas terlihat bahwa semakin tinggi tingkat ketinggian air, maka semakin besar pula kebutuhan untuk tempat pengungsian yang diperlukan. Oke, jadi pada bar yang pertama, yang paling kiri itu ketinggian air bersifat rendah, 0 sampai 50 cm. Nah, pada kategori ini jumlah rata-rata tempat pengungsian yang diperlukan relatif rendah, yang mana menunjukkan bahwa dampak banjir dengan ketinggian air rendah tidak terlalu signifikan dalam memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Oke, pada bar yang kedua itu dia ketinggian airnya bersifat sedang, yang mana 51 sampai 150 cm. Nah, kebutuhan tempat pengungsian itu meningkat secara signifikan. Ini mencerminkan dampak yang mulai terasa pada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang rawan akan banjir. Oke, pada bar chart yang ketiga, yang mana ketinggian airnya itu bersifat tinggi, dengan 151 sampai 250 cm. Nah, ini menunjukkan puncak kebutuhan tempat pengungsian, yang mana dengan rata-rata tempat pengungsian yang jauh lebih tinggi. Banjir dengan ketinggian ini cenderung menyebabkan evakuasi massal, terutama di daerah yang infrastruktur dan sistem drainasenya tidak mampu menangani volume air sebesar ini. Nah, untuk interpretasi, data ini menyoroti betapa pentingnya perencanaan logistik untuk tempat pengungsian, terutama di wilayah yang rentan terhadap banjir yang besar. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan kapasitas pengungsian di daerah yang rawan akan banjir. Nah, dengan rekomendasi aksi yang bisa saya berikan, yang mana yang pertama, identifikasi wilayah rawan banjir dengan ketinggian air tinggi dan alokasikan sumber daya untuk tempat pengungsian lebih banyak di sana. Nah, yang kedua, tingkatkan infrastruktur untuk pencegahan banjir, yang mana bertujuan untuk menurunkan resiko kategori ketinggian air dengan tingkat sedang hingga tinggi. Nah, yang ketiga, kita berikan edukasi masyarakat mengenai tindakan evakuasi untuk meminimalkan resiko saat banjir terjadi. Nah, jadi langkah-langkah berikut mungkin bakal bisa menjawab bar yang atau kasus yang sedang kita bahas saat ini. Oke, mungkin untuk nomor 2 bisa dilanjutkan ke teman berikutnya. Perkenalkan, nama saya Zoni. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari analisis visualisasi data ini. Pertanyaannya, ketinggian air terhadap lama genangan air. Jadi, dalam konteks analisis kali ini, kasih hubungan antara ketinggian genangan banjir dan durasi genangan tersebut pada berbagai wilayah. Data kami dikategorikan ke dalam 3 kelompok ketinggian. Genangan yang pertama rendah, yaitu 0 sampai 50 cm. Yang kedua sedang, 51 sampai 150 cm.
Dan yang terakhir ada tinggi, 151 sampai 250 cm. Visualisasi ini menunjukkan bahwa ketinggian banjir tidak berkolerasi langsung dengan lamanya genangan yang terjadi. Dari grafik batang yang disajikan, terlihat bahwa durasi genangan hampir seragam pada ketiga kategori ketinggian. Rata-rata durasi genangan berada pada rentang waktu yang serupa, terlepas dari seberapa tinggi genangan tersebut. Kesimpulannya, dari visualisasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi genangan banjir tidak selalu menentukan lamanya genangan air bertahan. Hal ini berarti ada faktor lain, seperti sistem drainase yang buruk, kondisi tanah, atau cuaca setelah banjir, yang mungkin lebih berperan dalam menentukan berapa lama air tergenang. Oleh karena itu, upaya penanganan banjir tidak hanya perlu difokuskan pada mengurangi ketinggian genangan, tetapi juga mempercepat proses surutnya air dengan memperbaiki infrastruktur dan manajemen air. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, dari soal nomor 3 ini, saya Renanta akan menjelaskan bagaimana dari grafik berikut. Nah, di sini itu adalah penurunan jumlah korban meninggal akibat banjir di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir di Jakarta mengalami penurunan signifikan dari tahun 2013 hingga 2020. Perubahan ini tidak hanya sekedar angka, tapi mencerminkan upaya dan adaptasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dari tahun 2013 adalah salah satu periode terburuk dalam sejarah di mana memakan banyaknya korban jiwa dengan jumlah korban meninggal mencapai 40 orang. Angka ini menunjukkan dampak buruk banjir terhadap kehidupan warga seperti infrastruktur yang belum memadai. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sistem peringatan dini menjadi tantangan utama pada saat itu. Tahun 2014, setahun kemudian terjadi perubahan yang luar biasa pada saat itu. Jumlah korban meninggal tercatat 0. Ini adalah pencapaian penting yang menunjukkan bahwa langkah awal untuk meningkatkan mitigasi bencana mulai membuahkan hasil. Nah, selanjutnya pada tahun 2015, meski sempat kembali terjadi korban meninggal sebanyak 5 orang, bahwa tantangan banjir belum sepenuhnya teratasi. Namun, dibandingkan dari tahun-tahun yang sebelumnya, angka ini masih menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya. Dan lanjut pada tahun 2016 hingga 2020, sejak 2016 hingga 2020, data menunjukkan tren ini menjadi 0. Maksudnya, jumlah korban yaitu 0, di mana tidak memakan jumlah korban. Periode ini mencerminkan bagaimana Jakarta mulai beradaptasi dengan ancaman banjir seperti sistem peringatan dini yang lebih baik, peningkatan infrastruktur seperti pembangunan waduk, tanggul, dan drainase yang lebih efisien, dan kesadaran masyarakat yang meningkat, termasuk edukasi tentang evakuasi dan pengelolaan risiko. Nah, dari itu semua, kesimpulan yang bisa saya dapat ialah penurunan jumlah korban ini adalah bukti bahwa bencana seperti banjir dapat dikelola dengan baik melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi. Banjir mungkin masih menjadi ancaman di Jakarta, tetapi data ini memberikan harapan dengan mitigasi yang lebih baik, sistem peringatan dini yang terus berkembang, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menjaga agar banjir tidak lagi membawa korban jika di masa depan. Oke, sekian dari presentasi dan pembawaan dari soal nomor 3 yang saya bawakan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya di soal nomor 4. Silahkan. Oke, saya Landi. Saya ingin menjelaskan mengenai visualisasi wilayah yang sering terkena dampak banjir.
Berdasarkan visualisasi tersebut, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang sering mengalami kejadian banjir seperti Kramat Jati, Jatinegara, Pasar Minggu, Cengkareng, dan Cengkareng. Data tersebut menunjukkan bahwa betapa perjuangan warga di wilayah-wilayah ini untuk menghadapi genangan air yang akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat, Kecamatan Kramat Jati mencatat sebagai wilayah dengan jumlah kejadian banjir tertinggi yang lebih dari 150 kejadian, lebih tepatnya di 158 kejadian. Mungkin karena letaknya yang berada di dataran rendah serta sistem drainase yang kurang optimal menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap genangan saat musim hujan tiba. Bagi warga Kramat Jati, banjir bukan lagi sekadar bencana musiman tetapi sudah menjadi tantangan hidup sehari-hari. Di posisi kedua terdapat Jatinegara. Jatinegara menyusul posisi kedua dengan jumlah kejadian banjir yang hampir sama tingginya dengan jumlah kejadian Kramat Jati, yaitu 133 kejadian. Sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas padat, banjir Jatinegara tidak hanya mengaruhi warga, tetapi juga mobilitas dan perekonomian. Di posisi ketiga ada Pasar Minggu, mencatat lebih dari 100 kejadian banjir, dan posisi 4 dan kelima ada Cengkareng dan Makassar, mencatat angka kejadian banjir sekitar 98 dan 96. Alasan daerah tersebut sering terjadi banjir ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor geografis. Banyak wilayah terletak di dataran rendah atau dekat dengan aliran sungai besar, seperti Ciliwung. Hal ini membuat mereka rentan terhadap limpasan air dari hulu saat curah hujan tinggi. Yang kedua, ada drainase yang belum optimal. Sistem pengolahan air yang tidak memadai seringkali menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar ke sungai atau waduk. Yang ketiga, ada urbanisasi pesat. Pertumbuhan kota yang cepat dapat diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Yang memadai turut memperburuk situasi. Penurunan gaya selap tanah akibat pembangunan juga berkontribusi pada frekuensi banjir yang tinggi. Solusi yang dapat diberikan, yang pertama ada peningkatan infrastruktur, yaitu membangun atau memperbaiki tanggul, normalisasi sungai, dan optimalisasi sistem drainase. Kedua ada pengelolaan lingkungan, yaitu menggalakkan penghijauan dan pencegahan penyumbatan saluran air akibat sampah. Yang ketiga ada edukasi dan mitigasi, yaitu memperdayakan warga dengan pelatihan mitigasi banjir, serta menyediakan alat-alat pendukung seperti pompa portable atau perahu darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk pola kejadian banjir dari tahun 2013 sampai 2020. Baik, perkenalkan saya Salsa akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir, yaitu pola kejadian banjir Jakarta dan perubahan dari tahun ke tahun. Banjir adalah tantangan tahunan bagi Jakarta, tidak hanya tentang air yang meluap, tetapi juga tentang bagaimana kota ini beradaptasi dan merespon peristiwa tersebut. Dari tahun 2013 hingga 2020, data kejadian banjir menggambarkan pola yang berubah-ubah, dengan beberapa tahun menunjukkan peningkatan dan beberapa tahun lainnya menurun. Di balik angka-angka tersebut, ada cerita tentang curah hujan, kesiapsiagaan, dan pola musim yang mempengaruhi kejadian-kejadian ini. Dapat dilihat dari grafik berikut, pola kejadian banjir di Jakarta menunjukkan bahwa pada bulan Januari dan bulan Februari adalah bulan-bulan dengan kejadian banjir tertinggi setiap tahun. Tahun 2020 mencatatkan jumlah kejadian banjir tertinggi. Sementara di tahun 2017 adalah tahun dengan kejadian terendah. Secara umum, kejadian banjir cenderung meningkat pada musim hujan, dengan puncak tertinggi di bulan Januari dan berkurang drastis pada bulan-bulan seperti bulan Juni dan Agustus. Oleh karena itu, pentingnya kesiapsiagaan menghadapi banjir, terutama di bulan-bulan yang sudah diprediksi rawan banjir. Dan bagaimana langkah mitigasi dapat mengurangi dampak kejadian tersebut dari tahun ke tahun. Sekian pola kejadian banjir Jakarta dan perubahan dari tahun ke tahun. Oke. Sekian untuk analisis proyek kami. Terima kasih.